pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Masih semangat untuk belajar? Ya, hari ini Ibu sangat semangat untuk belajar. Nah, karena itu kita tepuk semangat dulu yuk. Ya, semuanya anak-anak Ibu tepuk semangat. Semangat. Ya, anak-anak, hari ini materi kita masih sama pada tema 2, subtema 3. Kita belajar muatan seni budaya dan prakarya. Nah, kira-kira materi kita hari ini apa ya? Ya, hari ini kita belajar tentang cerita bergambar. Masih ingat apa pengertian dari cerita bergambar? Ya, tepat sekali. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Pada tema 1 kita sudah belajar tentang cerita bergambar. Nah, anak-anak, biasanya cerita bergambar kita temukan pada komik. Ya, cerita bergambar ini biasanya kita temukan pada komik. Nah, ternyata anak-anak, pada cerita bergambar ada unsur-unsurnya atau ada bagian-bagiannya. Kira-kira apa saja itu ya? Yang pertama ada panel, yang kedua ada narasi, yang ketiga ada parit, yang keempat ada balon kata, yang kelima ada ilustrasi. Nah, ingat ya, yang pertama ada panel, kemudian ada narasi, kemudian ada parit, kemudian ada balon kata, kemudian yang terakhir ada ilustrasi. Kira-kira apa pengertiannya ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan apa itu panel, narasi, parit, balon kata, dan ilustrasi. Dapat kita lihat pada video ini. Yang pertama, panel. Panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Jadi, ini ya yang dikatakan panel itu. Kotak yang berisi teks yang disusun menjadi cerita. Oke, ini 1 panel, 2 panel, 3 panel, dan 4 panel. Nah, kalau narasi adalah yang ini. Keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Kebetulan untuk narasi di sini tidak ada ya, Nak. Kebetulan di sini narasinya tidak ada. Lalu bagaimana dengan parit? Apa ya maksud dari parit? Nah, parit itu adalah ruang di antara panel. Ada ruang ini seperti ini kan ada ruang antara panel. Ini ada ruangnya. Ini namanya parit. Kemudian ada balon kata. Balon kata yang mana ini? Yang ada kata-katanya. Yang ini 1, 2. Ya, yang ini semuanya ini balon kata. Lalu ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Mana gambarnya di sini? Ini gambarnya nih sedang kesakitan. Aduh. Kemudian ini gambarnya. Ini gambarnya. Itu tujuannya adalah untuk memperjelas cerita. Nah, itulah pengertian panel, narasi, parit, balon kata, dan ilustrasi. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu unsur-unsur pada cerita bergambar, sekarang kita akan belajar bagaimana langkah-langkah membuat cerita bergambar. Ya, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah tema. Kira-kira tentang apa yang akan kita gambar atau cerita apa yang akan kita beritahu atau kita tuliskan. Nah, yang kedua, kita menentukan objek
yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, kita menggambar ilustrasi dengan menggunakan pensil. Jadi sebelum kita membuat gambarnya, kita buat dulu menggunakan pensil. Kenapa? Karena apabila terjadi kesalahan, kita masih bisa memperbaiki. Nah, yang keempat, kita tambahkan detail gambarnya supaya gambarnya menjadi sempurna. Nah, yang kelima atau yang terakhir, setelah sketsa sudah selesai, maka kita tebalkan gambarnya, lalu kita warnai, bisa menggunakan spidol ataupun pensil warna yang lain. Ya, begitu anak-anak langkah-langkah membuat cerita bergambar. Nah, setelah cerita bergambar kita selesai, jadi ternyata ada teknik pewarnaan. Nah, teknik pewarnaan ini terbagi jadi dua. Yang pertama teknik kering dan teknik basah. Untuk teknik kering, yang pertama kita tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Nah, yang kedua, ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Jadi langsung dibuat ilustrasi, kemudian langsung dibuat pada bidang gambar. Lalu yang ketiga, dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Nah, contoh media kering itu adalah krayon dan pensil warna. Sedangkan untuk teknik basah, yang pertama itu kita memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Yang kedua, ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Jadi seperti pelukis biasanya. Yang ketiga, dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah itu adalah cat air dan cat minyak. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu semua bisa mengerti, dan bila kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya kembali kepada guru wali kelas kamu atau menonton kembali video ini. Baiklah anak-anak, terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.